Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Emin Ramadan dengan NIM 803018026 dari kelas 01 PK6 akan menjelaskan tentang manajemen database terdistribusi. Yang pertama, definisi. Database terdistribusi adalah sebuah database logik yang tersebar secara fisik di antara komputer-komputer yang berbeda di lokasi berbeda yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi. Yang kedua, desentralisasi database adalah sekumpulan database mandiri dalam komputer-komputer yang tidak saling terhubung. Keduanya tidak sama ya teman-teman. Selanjutnya, alasan penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, otonomi dari unit bisnis yang letaknya berjauhan, kehandalan komunikasi data dan biaya, keragaman sistem aplikasi, pemutakhiran database. Keuntungan database terdistribusi dibandingkan database terpusat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, pengendalian lokal terhadap data. Ketiga, pertumbuhan modul. Keempat, biaya komunikasi rendah. Kelima, respon cepat untuk query tertentu. Selanjutnya, kerugian database terdistribusi dibandingkan database terpusat. Biaya software dan rumit. Biaya proses, integritas data terbuka, respon lambat untuk query tertentu. Tujuan umum. Yang pertama, transparansi lokasi. User tidak mengetahui lokasi data. Data yang dibutuhkan otomatis diteruskan ke tempat yang tepat. Yang kedua, otonomi lokal. Situs lokal dapat mengoperasikan database-nya ketika koneksi dengan jaringan terputus. Setiap situs dapat mengendalikan data, keamanan, login, dan pemutakhirannya. Selanjutnya, database terdistribusi sinkron. Semua salinan data selalu teridentifikasi. Data terkini secara cepat diterapkan ke seluruh kopian melalui jaringan. Baik untuk integrasi data, biaya tinggi, tapi waktu respon lambat. Database terdistribusi asinkron. Metolerir data yang tidak konsisten, perkembangan data terkini tertunda, integrasi data rendah. Biaya murah, tetapi waktu respon cepat. Beberapa pilihan untuk mendistribusikan database. Yang pertama, replikasi data. Copy data didistribusikan ke situs berbeda. Yang kedua, partisi horizontal, yaitu baris lain dalam sebuah tabel didistribusi ke situs yang berbeda. Dan partisi vertikal, kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs berbeda. Bisa juga dikombinasikan ketiganya. Replika data. Keuntungan replika data adalah dapat dipercaya, respon cepat, dapat menghindari dampak integritas transaksi terdistribusi dalam kurung jika replikasi data diperbarui secara berkala. Memasang kembali node yang pernah mati, mengurangi lalu lintas jaringan pada waktu sibuk. Jika update data dapat ditunda. Kerugian replikasi data. Yang pertama, membutuhkan tambahan penyimpanan data, membutuhkan waktu tambah untuk beroperasi update, kompleksitas dan biaya update, integritas yang terbuka terhadap data yang tidak benar jika replikasi tidak diupdate terus-menerus. Oleh karena itu, lebih baik digunakan untuk data yang read-only. Jenis replikasi. Yang pertama, push replication. Situs yang diupdate mengirim perubahan ke situs yang lain. Dan yang kedua, pull replication. Situs penerima yang mengatur ketika pesan untuk mengupdate akan diproses.
Jenis push replication yaitu snapshot replication, near real time replication. Dan selanjutnya partisi horizontal. Sebagian baris sebuah tabel berada di situs lain. Keuntungannya adalah akses lokal optimal, menjadi kinerja lebih baik. Hanya data yang sesuai yang tersedia menjadi aman. Gabungan antara partisi mudah dalam query. Kerugiannya akses data antar partisi, kecepatan proses tidak konsisten, tidak ada data replikasi, backup rawan. Partisi vertikal. Sebagian kolom dari sebuah tabel berada di situs lain. Keuntungan dan kerugian sama dengan pada partisi horizontal kecuali kombinasi data antara partisi lebih sulit karena memerlukan proses join sebagai pengganti union. 4. Pengelompokan database tersebar. Pertama, database terpusat. Akses tersebar. Replikasi dengan update permukaan secara periodik. Replikasi dengan update sinkron yang hampir real time. Pemartisian satu database logic. Terima kasih.